Pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang base lap dan juga top speed motor-motor superbike di sirkuit Mandalika Indonesia. Nah, ini saya udah niat banget sebenarnya kalau ini sudah selesai race-nya, pengen tahu juga sih sebenarnya berapa top speed yang bisa dimaksimalin motor-motor superbike di sirkuit Mandalika Indonesia, dan juga berapa base lap-nya untuk motor-motor superbike di sirkuit Mandalika. Karena kita tahu sirkuit Mandalika ini baru pertama kali menyelenggarakan ajang World Superbike, dan nanti di bulan Februari Maret itu bakal ada MotoGP, insya Allah kalau memang lancar-lancar aja ya keadaannya, dan juga memang tidak ada masalah yang cukup mengganggu terlaksananya MotoGP. Nggak apa-apa, kita bahas yang sudah ada aja, yaitu Superbike. Bagaimana sih kecepatan Superbike bisa dimaksimalin di sirkuit Mandalika yang sebenarnya 4,3 kilometeran ya panjangnya kalau nggak salah. Terus juga motor-motor 1000 cc ini bakal bisa cetak berapa? Nah, ini dia data-datanya saya ambil dari World Superbike sendiri. Ya, kalau kita lihat datanya yang di-share oleh World Superbike, yang tercepat untuk mengelilingi sirkuit Mandalika Indonesia adalah Toprak. Ya, juara dunia World Superbike 2021 ini berhasil mencetak base lap 1 menit 32 detik 877 poin. Ya, ini Toprak dapatkan ketika dia sedang super pole qualifying ya. Terus motor apa sih yang paling kencang di sirkuit Mandalika Indonesia kemarin? Ternyata yang paling kencang adalah motor Honda CBR 1000 RR dan R lagi. Jadi R ada 3 kali. Itu Alvaro Bautista mampu mencetak 290,3 km per jam, dan dia paling kencang di situ top speednya. Karena kita tahu memang CBR cukup kencang ya, cuma memang kayaknya ada sedikit ketidakseimbangan antara kencangnya itu dan juga handlingnya ya. Ya soto ya. Katanya sih begitu. Terus kalau Jonathan Rea yang juara di race 1 dan juga race 2, jadi kita bisa bilang Jonathan Rea ini jadi yang pertama juara di Mandalika ya. Nah, dia masuk sejarah sebenarnya. Pembalap apa yang pertama juara di Mandalika ya, Jonathan Rea. Itu mencetak 1 menit 33 detik 201. Tercepatnya itu dia dapatkan ketika juga super pole qualifying. Sedangkan Jonathan Rea dengan Kawasaki ZX 10RR itu mencetak 284,9 km per jam. Bagaimana dengan Ducati? Ternyata Ducati dengan engine V4-nya itu mencetak base lap 1 menit 33,256 poin. Itu oleh Scott Reading, dan top speednya pun 286,4. Jadi jauh lebih baik daripada top speednya Kawasaki ataupun Yamaha R1. Andrea Locatelli, sang juara dunia World Supersport 600 2020, itu berada di posisi 5 dengan 1 menit 33,588 ya, kalau saya nggak salah bacanya. Top speednya pun 283,4 km per jam. Jadi lebih rendah daripada Toprak ya. Terus yang paling rendah aja deh. Yang paling rendah yaitu yang paling bawah dong, yang urutan 20 itu O'Conic itu mencetak base lap-nya 1 menit 35 detik 864. Sedangkan top speednya dengan Kawasaki ZX 10RR itu 279,7 km per jam. Tapi ini jauh lebih baik daripada Nozane yang dari Jepang ya. Nozane cuma 277,6 km loh top speednya. Dia di urutan 17 ya, dia tercepatnya. Dan 277, Isaac Finales juga sama 277. Dan yang paling rendah ya 277 top speednya. Sedangkan yang paling tinggi Alvaro Bautista, dia mampu 290,3. Jadi ya jangan kita bilang kurang 10 lagi 300 km, nggak bisa kita bilang begitu ya. Karena memang karakter sirkuitnya seperti ini yang tidak terlalu panjang juga, dan juga memang lebih banyak tikungan-tikungan yang ya udah kita bahas sebelumnya kan, di konten-konten sebelumnya, bahwa Mandalika itu kalau disimulasikan oleh komputer bersama Brembo itu dia mempunyai 11 tikungan yang cukup menguras pengereman atau menyiksa pengereman, dan dari 11 itu ada 3 yang paling menyiksa atau paling sadis untuk pengereman. Jadi paling menyiksa banget untuk pengereman. Udah kita bahas di konten sebelumnya. Jadi mungkin seperti itu aja, video singkat aja. Jadi kita cukup tahu World Superbike untuk sirkuit Mandalika base lap-nya adalah 1 menit 32,877 poin. Itu dicetak oleh Toprak dengan Yamaha-nya
Dan mungkin, next year mungkin lebih cepat lagi karena mungkin kalau kondisi cuaca jauh lebih baik mungkin pembalap bisa lebih push lagi dan juga mungkin teknologi motor juga semakin lebih baik lagi. Jadi tenaganya makin bisa lebih bagus lagi, lebih balance ya kalau kita bicara balapan ini kan lebih harus balance ya antara top speed dan juga handling-nya. Dan kalau kita lihat mungkin top speed tertinggi saat ini Alvaro Bautista dengan 290,3-nya mungkin bisa terpecahkan di next year lah. Oke, terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh ya, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf dan jika memang ada informasi yang kurang atau salah boleh dikoreksi di kolom komentar.